Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video Likeboard kali ini, saya akan membicarakan satu contoh soal bagaimana kita menghitung kekuatan balok kalau terjadi tekuk lokal. Ada variasi yang akan saya bahas, ada 3 hal. Yang pertama, apakah tekuk lokal itu terjadi pada penampang WF yang hasil dari pabrikan? Yang kedua, tekuk lokal itu pengaruhnya kalau tegangan lelehnya berubah, apakah tekuk lokalnya bisa terjadi? Dan yang ketiga, tekuk lokal pada penampang tersusun. Kita mulai dari yang pertama, kita akan mencoba ngecek potensi tekuk lokal pada profil WF yang sudah pernah kita lihat di contoh soal yang pertama. Seperti lihat di sini, WF 350, 175, 711. Kemarin di soal ini saya katakan tekuk lokalnya tidak terjadi karena pada saat itu kita belum melakukan pembahasannya. Sekarang kita cek apakah memang itu benar atau bagaimana. Ya, kita lihat dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk kita mengecek tekuk lokal itu terjadi apa enggak, kita harus membandingkan kelangsingan yang terjadi pada sayap, rasio antara B per T-nya itu harus lebih kecil dari lambda P, ya, dan juga H adalah tinggi ini dibandingkan dengan ketebalan badannya TW, itu lambda W di sini, ini juga harus lebih kecil dari lambda P. Nah, lambda P untuk profil WF, khusus untuk profil WF, karena itu profil yang paling sering kita gunakan untuk balok, untuk profil-profil lainnya bisa dilihat di peraturan. Dan untuk profil WF itu lambda P-nya 0,38, faktor pengalinya akar dari E per FW. Kalau untuk sayapnya 3,76, akar dari E per FY. Nah, kalau dia sudah melebihi lambda P ini, dia akan masuk ke zona kedua, ini mengalami tekuk lokal inelastik. Itu yang zonasi kedua itu antara lambda P dan lambda R. Lambda R untuk profil IWF seperti lihat di sini, koefisiennya 1 dan 5,7. Untuk sayap dan untuk badan dikalikan dengan faktor akar I per FW. Ya, dan zonasi yang ketiga ini adalah kalau lambda F atau lambda W-nya lebih besar dari lambda R ini, dia masuk ke tekuk lokal elastik. Oke, sekarang kita coba misalkan cek profil 350, 175, 711 yang kita gunakan di contoh soal sebelumnya. Kita cek ke potensi tekuk lokalnya. Jadi yang pertama kita harus melihat nilai lambda F dan lambda W untuk profil ini. Lambda F-nya adalah B, berarti ini setengah dari lebar sayapnya, ya. Setengah dari 175, ini sayapnya ya, 0,5 kali 175 dibagikan dengan tebal sayapnya, itu adalah yang ini tebal sayapnya. 11. Bagi kalian yang ingin melihat secara detail pembahasan mengenai profil dan tekuk lokal pada batang tekan, saya juga sudah menjelaskan secara rinci parameter-parameter ini dan parameter ini ketika kita membahas batang tekan juga ada tekuk lokalnya. Silakan dicek ya. Jadi ini dia nilainya sudah saya hitungkan buat kita, ini 7,95. Ya. Lambda W-nya adalah H. H di sini itu adalah jarak dari lengkungan ini, jarak bersihnya setelah berakhir dari radius ini ke ujung radius di sini sekali, itu nilai H-nya. Berarti kalau ini 350, tebalnya, ketinggian dari baloknya, itu kurangin 2F dan dikurangin 2 radius. Dan radius ngomong-ngomong untuk profil WF ini bisa kalian cek di tabel baja, itu radiusnya 14. Ya. Jadi H di sini adalah 350 kurang 2 kali tebal sayapnya dikurang 2 kali radiusnya, itulah H dibagikan dengan tebal badannya itu 7. Ini tebal badannya, ini kedalamannya, ya. Kalau itu kita lakukan perhitungan, kita akan mendapatkan nilainya 42,86. Ya, 42,86 nilai batasnya. Nah, sekarang ini lambda F dan lambda W ini kita akan cek kepada nilai lambda P. Ya, di mana di sini saya katakan sebelumnya lambda P untuk profil IWF
untuk sayap itu adalah 0,38 kalikan dengan akar modulus elastisitas baja itu 200.000 dibagikan FY. FY yang kita gunakan di sini di soal ini adalah 240. Ya. Dan lambda P untuk badannya itu nilainya 3,76 akar nilai ini ya. Nah, ini nilainya 10,97 untuk yang sayap dan untuk yang badan itu 108,54 ya. Oke, jadi kita sekarang sudah melihat ini 7,9 itu lebih kecil daripada 10,97. Berarti dia berada di zona ini, mencapai zona plastik sempurna. Dan juga badannya juga lebih kecil dari sini. Harus dua-dua terpenuhi ya, harus dua-dua nilai ini lebih kecil dari lambda P. Dan memang kebanyakan itu yang tidak terpenuhi itu biasanya dari sayapnya. Badannya memang untuk profil-profil yang pabrikan itu biasanya sudah memenuhi syarat. Berarti dia masuk ke sini. Ini zonasi plastik sempurna atau lele umum. Artinya apa? Artinya kekuatan nominal balok WF tersebut bisa mencapai plastik sempurna yang sudah kita bahas di contoh soal sebelumnya. Nilainya mencapai MP, yang itu nilainya 0,9 ZX kali FY. Kalau ini nominalnya, kalau sudah direduksi, ya sudah kita bahas sebelumnya, itu nilainya sekitar 187,5 kilonewton meter. Ya, itu artinya bisa. Kalau sudah kita pastikan dia tidak mengalami tuk lokal, nilainya bisa mencapai MP, yaitu ZX kali FY, dan direduksi untuk desain dengan 10%-nya. Oke, itu yang pertama. Jadi tekuk lokal di sini tidak terjadi. Nah, coba saya review atau revisi tegangan lelehnya. Tegangan leleh yang kita gunakan ini ada 240. Dan kalau kalian ingat di bagian material baja yang sudah kita bahas sebelumnya, itu baja yang tersedia di pasaran yang memiliki FY-nya BJ55, itu FY-nya itu 410. Kalau kalian gantikan ini 410 ke sini, tetap saja profil ini belum mengalami tekuk lokal. Ya, jadi itu artinya tekuk lokal itu memang untuk profil-profil yang sudah dipasarkan di dunia konstruksi, itu sudah dicek sama pabrikannya tidak akan mengalami tekuk lokal. Ya, mereka juga tidak mau produknya mengalami tekuk lokal. Oke, nah sekarang untuk kalian bisa kebayang bagaimana proses perhitungannya, saya coba buat dia masuk ke zona sini, ya supaya kalian bisa terbayang bagaimana proses perhitungannya. Saya coba gantikan bila kita menggunakan FY 500 MPa. Memang ini tidak ada kalau kalian lihat standarnya baja profil yang menggunakan nilai FY 500 MPa. Yang tertinggi itu adalah 410 MPa. Tapi hanya untuk memperlihatkan ke kalian proses perhitungannya. Oke, kalau ini dilakukan, maka lambda P yang tadi, ya, lambda P yang ini, dengan kalian menggantikan ini jadi 500, ya, itu jadi 7,6. Ya, dan lambda, ini lambda P untuk sayap, maksud saya ya. Dan lambda P untuk badan itu jadi 75,20. Ya. Itu artinya apa? Kalau kita bandingkan ini, sekarang lambda F yang ada di sayap ini lebih besar dari sini. Sehingga mengalami penampang tak kompak. Tapi untuk di badannya, 42 ini masih lebih kecil dari sini. Ini dia kompak. Satu saja tak kompak itu akan menyebabkan dia masuk ke zona sini. Ya, disebabkan oleh sayapnya. Nah, untuk itu kekuatannya itu akan berkurang, nanti akan drop, dan itu kita hitung menggunakan persamaan ini. Ya, lambda yang menyebabkan dia tidak kompak yaitu pada sayap ini, dan lambda P dan lambda R-nya itu juga yang menyebabkan dia tidak kompak.
Nah, karena kita butuh lambda R di sini, kita akan mencoba menghitungkan untuk profil WF ini, lambda R-nya. Kita perlu menghitungkannya. Untuk lambda R untuk badan kita tidak perlu menghitungkannya karena dia sudah kompak. Dan ini nilainya itu tadi 1 kali E per FY. Ya, ini nilainya kalian masukkan yang 500 MPa, 200.000 bagi 500, ini nilainya 20. Ketepatan pas. Oke, jadi dengan demikian kita akan mencoba menghitung MN-nya. Ya, MN-nya ini kita butuh parameter pertama itu adalah MP-nya. MP di persamaan ini ya, itu adalah modulus plastisitas. Ini ZX kali FY. Saya sudah memberikan ZX dalam hal ini, dan FY yang kita gunakan dalam hal ini adalah 500. Kalau itu kalian hitungkan, itu akan dapat dia 434,1 kilonewton meter. Dan MR-nya adalah 0,7 MY. MY itu adalah 0,7 section modulus kali FY, elastic section modulus. Dan ini akan kita peroleh 271,75 kilonewton meter. Ya. Dan itu sudah kita dapatkan ini. Oke, lambdanya, lambda yang menyebabkan dia tidak kompak adalah yang ini, 7,95. Lambda P untuk FY 500 itu adalah 7,6. Dan lambda R di sini 20. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan itu ke sini, jadi yang nilainya ini dikurang dan seterusnya, ini mungkin saya tuliskan saja biar kalian bisa lihat detailnya. Oke, saya tuliskan di sini. Kalau kalian lakukan itu, perhitungannya akan dapat nilainya MN-nya 429,4 kilonewton meter. Ya, ini nilainya. Nah, memang kalau kalian perhatikan, dia hanya berkurang sedikit. Kalau ini tadi MP-nya, kita membandingkan MP-nya 434,1 kilonewton meter, sekarang MN-nya berkurang sedikit menjadi 429,4 kilonewton meter. Memang terlihat sedikit sekali penurunannya ini karena memang ketidakkompakannya itu hanya sedikit masuk ke zona tidak elastisnya, tekuk tidak elastisnya ke sini. Jadi dia hanya sedikit berkurang dari momen plastisnya ini. Ini kalau kurang lebih itu sekitar 1% saja pengurangannya. Ya, selanjutnya coba saya akan bahas kalau misalkan tekuk profil yang kita gunakan itu dari profil tersusun. Oke, kali ini kita coba melihat profil tersusun ini. Mirip seperti WF 350-175, cuman ini sebenarnya dilas dari 3 buah pelat membentuk WF. Dan tebalnya ini sengaja saya coba buat dia 7 mili, sama dengan ketebalan badannya untuk memperlihatkan kembali pengaruh tekuk lokal itu kepada kekuatan nominal balok. Memang tekuk lokal itu sering terjadinya kalau dia di profil tersusun seperti begini. Kalau di profil yang hasil pabrikan jarang sekali terjadi tekuk lokal. Oke, jadi hal yang pertama kita akan menghitung kembali lagi seperti yang tadi kekakuan atau rasio kelangsingan sayap dan kelangsingan badannya. Di sini kita akan menghitung kembali setengah dari seperti yang tadi, setengah dari lebar sayapnya dibagikan sekarang bagi 7. Dan ini adalah karena ini tidak ada dilakukan rounded di sini, ini hanya 350 dikurangin 2 kali ketebalan sayapnya, tidak ada bentuk round di sini, dibagikan dengan 7 juga. Dan kalau ini kalian hitungkan, itu nilainya ini 12,50 dan ini 48 ya. Lalu kita bandingkan lagi dengan yang batasannya lambda P. Di sini mungkin lambda P untuk sayapnya dan lambda R untuk
Untuk sayap dan badannya melakukan perhitungan ini ya 0,38 kali ini dengan ganti ngomong-ngomong FY di sini saya coba ganti dari baja yang paling tinggi yang ada di lapangan yaitu BJ55 dengan FY 410 ya. Berbeda dengan sebelumnya saya sengaja memilih angka yang tidak ketemu di pasaran ini supaya lebih aktual kita menggunakan FY yang paling tinggi. Dan kalau itu dilakukan itu kalian akan mendapatkan nilainya ini 8,39 ini 22,09 ini 83,04 dan 125,89 ya menggunakan rumus-rumus ini koefisien ini ya keempatnya kalikan itu. Nah, di sini terlihat yang menyebabkan dia masuk 12,5 itu berada dalam lambda P dan lambda R. Sementara 4,48 itu berada di samping kiri lambda P. Jadi yang menyebabkan dia tidak kompak kembali lagi ini adalah dari sayapnya. Ini kompak untuk badannya. Dia masuk ke konjonasi ini ya. Oke, dengan demikian kita akan perlu menghitung lambda MP ya. Maksudnya MP di persamaan tersebut. Nah, MP itu adalah ZX kali FY. Nah, ZX di sini saya sudah hitungkan buat kita dan tidak akan saya jelaskan di sini. Sudah ada satu video pembahasan mengenai menghitung ZX ya untuk profil tertentu dan saya juga akan memberikan detail penjelasannya di bagian deskripsi video ini, kalian bisa cek. Di sini saya akan memberikan nilainya ZX di sini adalah 617,743 cm pangkat 3 untuk ZX profil tersusun ini ya. Dan untuk MR kita juga perlu nilainya. MR itu adalah 0,7 MY. MY itu adalah SX kali FY. Ini elastic section modulus, ini ZX. Saya juga sudah menghitungkan ini. Sebenarnya SX ini kalian juga sudah paham proses perhitungannya dari mekanika bahan, dan saya tidak akan jelaskan di sini. Di bagian deskripsi video ini saya juga sampaikan detailnya kalau kalian ingin mereview kembali. SX-nya di sini adalah 538,272 cm pangkat 3 ya. Jadi kalau demikian, kalau kalian menggunakan nilai F410 ini ke sini dan ZX menggunakan ini dan pergantian satuan kalian lakukan sedikit, itu dia 253,27 kilonewton meter. Sementara yang ini adalah 154,48 kilonewton meter ya. Dan dengan demikian kita mendapatkan kekuatan nominal dari balok ini adalah menggunakan persamaan ini ya, MP 253. Oke, mendapatkan persamaan ini dan hasilnya kita peroleh 223,64 kilonewton meter ya. Itu kalau untuk profil tersusun ini, dan kita lihat memang dari sini momen nominalnya itu jauh berkurang dari momen plastiknya. Dia sudah agak masuk ke sini, mungkin konjonasi ini sudah cukup turun dia dari momen plastisnya. Nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh balok karena mengalami tekuk lokal ini sekitar reduction-nya sekitar 12% dari MP ya. Itu yang akibat dari tekuk lokal tersebut. Dan kalau kita ditanya kekuatan rencananya ya, kita perlu lagi mereduksi nilai ini mengikuti peraturan LRFD. Ini jadinya sekitar 201,3 kilonewton meter. Inilah kekuatan yang diperbolehkan untuk balok profil tersusun ini. Kekuatannya ketika memikul beban itu 201,3 kilonewton meter. Mudah-mudahan dipahami bagaimana cara menghitung kekuatan balok kalau dia mengalami tekuk lokal.
Intinya kita harus cek dia rasio kelangsingan masing-masing plat terhadap lambda P-nya. Kalau dia masuk lebih kecil dari lambda P, dia masuk ke plastik sempurna. Kita kembali kepada konsep plastik sempurna. Perhitungannya gampang, cukup dengan ini. Kalau dia mengalami lokal, dia akan mengalami pengurangan seperti yang sudah bahas di video kali ini ya. Terima kasih buat perhatiannya. Di video selanjutnya kita akan masuk ke topik balok dengan pola kegagalan yang lain, yaitu lateral torsional buckling. Bagaimana cara menghitung kekuatan nominalnya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu kembali.